Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Nisa Nur Amalia Soliha bersama rekan saya, Anggi Niken Permatasari. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang anggaran kas. Mari langsung saja kita mulai. Apa sih pengertian dari anggaran kas itu? Jadi, anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk yang itu sebagai sumber kas dan juga arus kas keluar yang sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan. Sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Anggaran kas ini merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa yang akan datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan akan mengalami keadaan defisit atau surplus kas. Anggaran kas ini memiliki beberapa sebutan atau istilah lainnya. Yang pertama yaitu disebut juga sebagai anggaran perubahan kas. Yang kedua yaitu sebagai anggaran penggunaan sumber dan penggunaan kas. Lalu yang ketiga yaitu anggaran sumber dan belanja kas. Dan yang terakhir adalah anggaran masuk dan keluar kas. Penyusunan anggaran kas ini tentu memiliki tujuan bagi perusahaan atau organisasi. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas yang masuk tersebut. Hal ini nantinya akan tampak pada arus kas keluar. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggaran. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa datang. Dan yang terakhir adalah menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Selanjutnya kita masuk pada kegunaan anggaran kas. Anggaran kas ini memiliki kegunaan atau fungsi untuk perusahaan atau organisasi, diantaranya yaitu pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, sebagai dasar menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, sebagai dasar dalam peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Di sini ada 3 macam. Yang pertama itu ada kegiatan operasi. Kegiatan operasi ini bersifat rutin dan terus-menerus, contohnya membeli dan menjual produk. Yang kedua ada kegiatan investasi. Nah, untuk kegiatan investasi ini kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset tidak lancar. Contohnya menjual dan membeli surat berjangka panjang, bangunan, tanah, dan kendaraan. Dan yang ketiga, ada kegiatan perdanaan. Untuk kegiatan perdanaan ini, kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal itu sendiri. Contohnya, pinjaman utang, penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Nah, di sini ada 2 macam. Yang pertama ada pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua ada pendekatan akunting keuangan.
Di sini saya akan membahas tentang pendekatan kas masuk dan keluar terlebih dahulu. Nah, metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran penjualan, anggaran biaya, dan anggaran tambahan produk modal. Nah, di sini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Ini disebut juga metode langsung. Dan untuk pendekatan akunting keuangan, di sini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar, laba rugi, dan raca dihasilkan akunting keuangan. Nah, ini disebut juga metode tak langsung. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyusunan anggaran kas. Nah, anggaran kas ini dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama, ada anggaran kas bentuk tunggal, dan untuk yang kedua ada anggaran kas bentuk campuran. Untuk anggaran kas bentuk tunggal ini disusun dengan cara pengelompokan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Dan untuk anggaran kas campuran ini disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas yang masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Dan di sini saya akan menampilkan ilustrasi penyusunan anggaran kas. Nah, adapun data anggaran raca komparatif tahunan 2016 dan 2017. Untuk cara perhitungannya bisa dilihat di atas. Jadi, kesimpulannya, anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya safety cash balance adalah yang pertama ada perbandingan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua ada penyimpanan aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga adanya hubungan baik dengan pihak-pihak perbankan. Manfaat penyusunan anggaran kas bagi perusahaan adalah dapat diketahui bila mana perusahaan dalam keadaan bersifat defisit dan keadaan surplus sebagai akibat operasi perusahaan. Terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan dan rekan saya sampaikan ini tentang anggaran kas. Bila ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.